Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan judul Al-Asy'ariyah laisu min ahli sunnati wal jamaah. Artinya Asy'ariyah itu bukanlah ahlus sunnati wal jamaah. Jika kita sering mendengar bahwa yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka saya tekankan kali ini bahwa yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah itu bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Justru kita bisa pahami bahwa ahlus sunnati wal jamaah itu adalah mereka yang berpegang teguh atau sependirian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabatnya, dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ittiba'uhum bi ihsan. Itu yang disebut ahlus sunnati wal jamaah, baik dalam perkara-perkara akidah ataupun dalam perkara-perkara ubudiyah. Sebenarnya kalau kita pahami, paham Asy'ariyah yang berkembang itu bisa dikatakan cucu paham Jahmiyah. Al-Imam Abul Qasim Al-Lalikai rahimahullah membawa riwayat dengan sanadnya sampai pada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhbarna Husain bin Ahmad bin Ibrahim At-Tabari qala sami'tu Ahmad bin Yusuf As-Salnaji yaqulu sami'tu Aba Abdullah Al-Husain bin Ali Al-Qattan yaqulu sami'tu Ali bin Al-Husain bil Junaid yaqulu sami'tu Rabi' yaqulu sami'tu Syafi'i yaqulu man qala lafdzul bil Qur'an awil Qur'an bil lafzi makhluk fahuwa jahmi wa kadzalika haka hadzal lafz an Abi Zur'a wa Ali bin Abi bin Hashram. Jika kita terjemahkan, telah mengabarkan kepada kami Al-Husain bin Ahmad bin Ibrahim At-Tabari, ia berkata, aku mendengar Ahmad bin Yusuf As-Salanji berkata, aku mendengar Abu Abdullah Al-Husain bin Ali Al-Qattan berkata, aku mendengar Ali bin Al-Husain bin Al-Junaid berkata, mendengar Ar-Rabi berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata. Dikatakan mangqala lafdzul bil Qur'an awil Qur'an bil lafzi makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang berkata lafadzku dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan lafadzku adalah makhluk, maka ia seorang Jahmi, penganut paham Jahmiyah. Perkataan ini juga diriwayatkan dari Abu Zar'ah bin Khazram Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Lalikai halaman 599, tahqiq Ahmad bin Mas'ud Al-Hamdan, disertasi 3 Universitas Ummul Qura. Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Hakari rahimahullah juga membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di atas dengan sanad
Al-Lalikai sebagai berikut. Ahbarna Abu Nasr, ahbatna bin Hadir wa Abul Hasan Ala ibn al-Husain Al-Ukhbari qala na Abul Qasim Khubatullah bin Al-Hasan bin Mansur Al-Faqih At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah Al-Hasan bin Ahmad At-Tabari qala sami'tu Ahmad bin Yusuf As-Salanji yaqulu sami'tu Ali bin Al-Husain bin Junaid yaqulu sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqulu sami'tu Syafi'i radhiyallahu an yaqulu man qala lafzi bil Qur'an makhluk au Qur'an bil lafzi makhluk fahuwa jahmi. Jadi intinya barang siapa yang berkata lafadzku dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan lafadzku adalah makhluk, maka ia seorang jahmi. Itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jika kita tarik benang simpulnya dari perkataan Imam Syafi'i. Demikian juga ketika menerjemahkan bahasa istiwa dengan kudrah, itu sudah bercampur Mu'tazilah. Atau ketika menerjemahkan kata istiwa atau menakwil kata istiwa dengan qaharah atau malak, maka itu disebut Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana yang kita dengar dari mulut seorang yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan memposisikan dirinya sebagai singa podium, tetapi perbuatannya bukanlah perbuatan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena ternyata orang ini yang sudah dikenal dengan singa aswaja ini mengeluarkan pernyataan bahwa ta'wil dari istiwa itu adalah qahara dan jahmi. Qahara dan malak, yang artinya adalah kekuasaan. Jika membaca dari cara berpikir orang tersebut, memastikan memang bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merusak dan menudai pengertian agama. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah sering berfirman terkait dengan al-yad, terkait dengan yaitu wajah, terkait dengan Isnail fulka bi'ayunina misalnya, lima khalaqtu biyadai, dan seterusnya. Itu biasanya kaum Asy'ariyah gatal. Gatalnya adalah dengan menerjemahkan ke dalam bahasa takwil. Kekhawatiran yang terdapat di dalam jiwanya itu menunjukkan kedunguannya. Artinya goncang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tak mau menerima, tak mau
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul yad wal ain atau wajah. Nah, penyimpangan-penyimpangan akidah Asy'ariyah seperti ini banyak, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan jika kita pahami dari buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah At-Tabari Lalikai itu adalah sebuah kitab yang memaparkan kesangsian-kesangsian terhadap, yaitu orang-orang yang penuh dengan kesangsian terhadap isi pernyataan dari ulama-ulama salaf berkaitan dengan Allah di atas arsy, itu disebut Jahmiyah. Tetapi karena pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah ini dipelintir, jadilah Ahlul Adat wal Jamaah. Apa yang dikatakan mereka berkaitan dengan firman Allah, tidak bisa menerima firman Allah apa adanya. Lalu dilakukan berbagai macam pendekatan takwil. Logika Mu'tazilah menjadi kendaraannya untuk menakwil, karena menurutnya Allah tidak masuk akal jika tidak ditakwil. Jadi menurut mereka lebih ditakwil itu lebih masuk akal. Nah, pemahaman bodong seperti ini itu tidak ada asalnya sebenarnya. Adalah karena kegamangan dari orang-orang Asy'ariyah. Jika kita buka penyimpangan-penyimpangan mereka itu terlalu banyak, termasuk menggantikan sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran dengan rumusan mereka. Sifat-sifat yang dibuat oleh mereka, didesain oleh mereka. Tujuannya supaya Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi Allah mendesain. Mereka itu mendesain sifat Allah. Merumuskan dalam bentuk tulisan-tulisan yang mengartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana makhluknya, melalui yaitu pola-pola takwil yang dikembangkan secara terus-menerus oleh mereka, sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang bersentuhan dengan Allah terkait kesamaannya dengan nama yang disebutkan oleh manusia, yang ada pada diri manusia, pasti ditakwil oleh mereka. Dia tidak nyaman dengan firman Allah, itu tidak nyaman. Dengan firman Allah orang ini goncang. Dengan firman Allah orang ini tidak mampu meyakini bahwa itu adalah firman Allah. Sehingga perlu ditakwil dengan akal jorok mereka di dalam memahami agama. Artinya Allah itu digurui oleh orang-orang yang ngaku aswaja. Allah itu dipahami oleh orang-orang yang ngaku aswaja dengan takwil. Baru akan sesuai dengan Allah menurutnya. Lalu mereka mempopulerkan konsep akidah Maturidiyah, konsep akidah Asy'ariyah harus menjadi pilihan umat Islam. Ditawarkan dengan berbagai macam perjuangan. Mengakali siapa saja yang mendengarkan ceramahnya. Dengan logikanya, mencoba mementahkan semua isi Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah tadi. Lalu diganti dengan paham Asy'ariyah itu, yaitu sifat 20 tadi. Nah,
Inilah sebenarnya yang bisa merusak akidah Islam. Karena campur tangannya mereka yang jahil murakkab. Tidak bisa menerima firman-firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan sifat-sifatnya yang mirip tadi dengan sebutan, walaupun sama sebutannya dengan manusia, misalnya yad dan sebagainya. Akhirnya terjebak ke dalam pemahaman takwil. Karena apa? Pikirannya jorok terhadap Allah. Joroknya di mana? Kalau Allah punya tangan, lah istilah tangan itu kan ada pada makhluk. Nah, itu cara berpikirnya. Sebenarnya yang Jahmiyah itu mereka, yang Musabbihat itu mereka. Karena didorong perasaan khawatir menyamakan Allah, lalu muncul pikiran-pikiran buruk. Kalau Allah punya tangan, tangannya seperti apa? Nah, ini sama dengan yang dikatakan oleh Jahmiyah masa lalu. Pertanyaannya persis tidak ada bedanya. Rata-rata seperti itu Jahmiyah. Demikian juga Mu'tazilah. Logikanya dijadikan lagi logika gila-gilaan. Karena menurut Mu'tazilah, sifat Allah itu harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tidak layak disematkan kepada Allah. Kalau perlu dihilangkan saja semua sifat Allah, kecuali takwil. Nah, yang sama diyakinkan oleh Kullabiyah. Yang ini, kedua-duanya paham ini. Bayangkan 60 tahun Imam Ash'ari itu terperosok ke dalam Mu'tazilah dan Kullabiyah. Yang tentu saja ketika itu masih banyak pemahaman-pemahaman Ash'ari yang belum ahlus sunnah. Itu kalau kita baca sejarahnya. Dan yang beredar dengan segala takwilnya itu lebih pada buah pemikiran Abu Hasan al-Ash'ari sebelum Abu Hasan al-Ash'ari bertobat kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Tapi adalah Abu Hasan al-Ash'ari ketika masih berada di paham Asy'ariyah. Itulah yang sampai kepada kita sekarang ini. Hanya saja karena kita tidak bisa lebih jauh memikirkan hal itu, akhirnya ketergantungan kepada orang-orang tertentu di dalam memahami akidah Islam. Karena memang persentase umat Islam yang mampu berfikir dengan umat Islam yang mengikuti atau taklid buta, itu lebih besar mereka yang taklid buta. Karena malas belajar. Akibatnya menjadi korban pendapat-pendapat yang berserakan di atas dunia berkaitan dengan pemahaman akidah. Pemahaman akidah yang benar adalah pemahaman akidah yang diasaskan kepada pemahaman para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu di dalam memahami akidah Islam, memahami langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang sekarang ini secara umum berakidah dengan lebih banyak memetik buah pikiran yang dianggap masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal, akidah seperti itu dibuang. Karena ada kekhawatiran terjerumus ke dalam pemahaman musabbihat atau mujassim tadi. Padahal mereka itu menciptakan secara tidak langsung tatsim. Tatsimnya di mana orang-orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah ini? Ya ketika mentakwil. Karena dia berpikir kalau pakai ayat itu, gitu. Kalau pakai ayat itu, tadi seperti
lima khalaqtu biyadai, dia bisa masuk terperosok ke dalam jahmi, ke dalam tadlis, ke dalam tadsim. Padahal ketika punya pikiran menakwil dengan takwil yang berbeda, dia sebenarnya sudah punya keyakinan bahwa Allah itu berjisim. Dia jisimnya, karena itulah sebabnya dia kemudian yang artinya yang jorok pikirannya, yang kotor pikirannya itu mereka. Istiwa misalnya, contoh. Istiwa diterjemahkan ke dalam bahasa takwil, yaitu qahara dan malak tadi. Karena mereka berpikir kalau menggunakan istiwa, artinya itu Allah adalah makhluk. Yang berpikir begini mereka, bukan kita gitu. Karena kita menerima begitu saja dan tidak punya pikiran jorok. Nah, mereka itu punya pikiran jorok kepada Allah. Lalu ditakwil oleh mereka. Tetapi dia meyakini hatinya kalau menggunakan istiwa itu sama dengan manusia. Makanya dia berani mengatakan istiwa itu alamat palsu Tuhan. Jadi itu kalau mau berpikir logik berkaitan dengan munculnya takwil-takwil sesat di dalam memahami akidah. Kaum Asy'ariyah ya karena punya keyakinan semata-mata seperti itu. Berfikirnya seperti itu. Sehingga semua firman Allah yang berkaitan dengan Allah, eksistensi Allah, keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, harus ditakwil semau-maunya. Nah, belakangan muncul lagi pemahaman ruhullah. Kalau ada dulu itu di Iran namanya Ayatullah Ruhullah Khomeini. Itu ruhullah itu yang berarti ruhnya Allah. Dia berkeyakinan Allah punya ruh gitu. Nah, karena memang di dalam Nasrani itu Allah itu ruh itu Allah gitu. Nah, sama dengan pemahaman seorang yang tenggelam dalam akidah Thariqah ya. Mereka yang tenggelam dalam akidah Thariqah itu kemudian menyatakan ruhullah. Seperti yang dilontarkan Dr. Rozi misalnya, ruhullah. Yang artinya adalah ruh Allah itu. Nah, ketika disebut ruh Allah, itulah yang mujassim yang sebenarnya. Ini mujassim, rajanya mujassim gitu. Kemudian tidak berani menyatakan bahwa roh diciptakan Allah. Di sini makin parah lagi. Sebagai akibat muncul penafsiran bahwa yang disebut dengan istilah kul huwallahu ahad, mal ahad. Muncul penafsiran al-ahad huwa Ahmad. Akhirnya ahad Ahmad. Ahmad ja'a min ahad. Wa huwa ruhullah. Dan menjadi pusat kehidupan bagi manusia itu adalah Ahmad. Pada akhirnya seperti itu. Jadi ini sama dengan keyakinan Nasrani ketika memposisikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nasrani kan begitu. Dia menyebut yaitu tadi Allahu Ahad, Allah tunggal. Jadilah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Cara berpikir mereka seperti itu. Akhirnya menerima Yesus itu sebagai Allah. Jika lebih jauh diteliti, ditelaah mendalam, artinya memposisikan Nabi Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Nah, karena ruh Allah, maka posisi Nabi Isa Al-Masih itu adalah Allah. Sedangkan roh itu adalah Allah.
Ini keyakinan apalagi dia mengatakan bahwa semua roh itu sama misalnya. Itu gawat, lebih parah lagi ya. Jadi mereka ini tenggelam di dalam kekafiran karena mempersepsikan ruh itu sendiri. Ketika dikatakan min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, muncul pikiran nakalnya. Oh, kita kalau begitu artinya diberi ilmu oleh Allah sedikit berkaitan dengan ruh. Sedikitnya Allah itu luar biasa. Takwil lagi gitu. Akhirnya apa? Dipecahkanlah berbagai macam teka-teki melalui pemahaman-pemahaman yang terjadi di kalangan filsafat. Inilah celakanya mereka gitu. Jadi sebagai seorang muslim yang berada di bawah naungan Ahlus Sunnati wal Jamaah, terimalah sifat-sifat Allah yang sudah nyata di dalam Al-Quran. Tidak perlu ditakwil-takwil seperti mereka. Yang kita bicarakan adalah sifat Allah, bukan lain-lainnya. Pensifatan Allah di dalam Al-Quran yang menjadi sifat bagi Allah. Dan bukan pembicaraan di luar sifat Allah. Artinya sifat-sifat Allah itu dipandang syah kalau kita menerima apa yang datang dari Al-Quran tanpa mencampur baurkan dengan konsep pemikiran makhluk yang dipastikan banyak kelirunya daripada kebenarannya. Apalagi berkaitan dengan Allah. Tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak pantas dan tidak layak mencoba-coba menafsirkan Allah dengan takwil-takwil batil. Hanya karena ketidakmampuannya, seharusnya diam daripada berusaha merusak, yaitu kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang dibikin oleh manusia. Itu lebih parah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.